Ada menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren. Pelaku ternyata tetangga korban sendiri bernama Febri Arifin alias Ari, alias Kakang, alias Jamet, alias Bebek, alias Kris Martoyo. Polisi mengatakan pelaku Febri mengenal korban Chong Siolet dan Eka Selawati sejak 2021 silam. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Tuedi Aditya Benihadi dalam keterangan pada Kamis 13 Maret mengatakan, sejak saat itu pelaku rutin meminjam uang pada korban untuk kebutuhan sehari-hari. Saat meminjam, pelaku selalu berjanji mengembalikan dengan cara dicicil. Adapun sebelum kejadian, pelaku kerap bercerita mengenai praktik perdukunan seperti penggandaan uang. Selain itu, pelaku juga menjanjikan mencarikan anak pertama korban jodoh, namun dengan syarat melakukan ritual tertentu. Kapolres berujar pelaku mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang dan juga mengaku kenal dengan dukun pencari jodoh bernama Kakang. Namun semua nama tersebut hanya fiktif belaka karena hanya diperankan oleh Febri sendiri. Kemudian pada Sabtu 1 Maret, korban yang sudah terperdaya janji manis pelaku membeli sejumlah kebutuhan ritual seperti bunga 7 rupa dan lain sebagainya. Korban juga menyiapkan uang senilai 50 juta rupiah untuk bisa digandakan pelaku. Namun saat proses penggandaan, korban kesal pada pelaku karena uang tak kunjung bertambah banyak. Korban lantas mencaci maki pelaku yang membuat Febri memukul wanita berusia 59 tahun itu dengan besi. Sementara itu, korban Eka Selawati kala itu tengah menjalani ritual di kamar mandi. Eka pun tak luput dari kekejian Febri. Jasad kedua korban kemudian disembunyikan di dalam toren oleh pelaku. Tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar, dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit, pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia. Korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi.
Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup tor tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam tor. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren rupanya dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pelaku bernama Febri Arifin diketahui rutin meminjam uang pada korban Chong Siolan dan Eka Selawati sejak 2021 hingga 2025. Febri sendiri ditangkap oleh polisi pada Minggu 9 Maret di sebuah waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, Febri menggunakan modus praktik perdukunan yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Adapun sosok Febri turut dihadirkan dalam konferensi pers Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Maret. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dan menunduk selama konferensi pers berlangsung. Febri nekat membunuh korban karena kesal dicaci maki saat ritual penggandaan uang pada Sabtu 1 Maret. Korban marah karena uang senilai 50 juta rupiah yang hendak digandakan tak kunjung bertambah. Selesai menghabisi dua korban, Febri kemudian mengambil uang tersebut. Febri juga membuang sejumlah barang bukti seperti pipa besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Penemuan jasad ibu anak ini bermula dari laporan anak kedua terkait hilangnya kedua korban. Terkait AKBP Fajar yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jadi diketahui bahwa AKBP Fajar ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sebelum ditangkap serta oleh Polri dan Polda NTT terkait kasus pencabulan anak, pornografi, dan juga penyalahgunaan narkoba. Kemudian psikologi forensik Reza Indragiri ini angkat bicara benar kasus yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Jadi setidaknya ada 7 catatan yang diberikan oleh Reza terkait kasus ini. Yang pertama adalah dilakukan pada 3 anak secara langsung dalam satu episode tunggal. Jadi ini mengindikasikan level keberanian dan juga pelaku ini dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian yang kedua, pelaku ini dikabarkan juga pernah membayar perempuan dewasa untuk layanan seks. Jadi ini menandakan kalau selera pelaku terhadap anak-anak ini tidak bersifat eksklusif. Kemudian yang ketiga, jika salah satu korban dari pelaku ini adalah anak yang telah haid, maka pelaku ini juga tidak dapat disebut sebagai pengidap gangguan pedofil, di mana syarat pedofili adalah anak berusia pubertas begitu Tribuners. Kemudian juga pelaku ini diketahui mengirim adegan seksualnya ke situs porno internasional. Nah, dari poin 2 hingga 4 ini muncul spekulasi bahwa kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh Fajar ini lebih dilatar belakangi oleh dorongan instrumental, yaitu komersialisasi konten pornografi anak. Nah, apakah uang yang dia peroleh ini dipakai untuk membeli narkoba atau bagian dari bisnis jahat terkait promosi wisata anak? Maka itu harus dicek ke rekening bank dari pelaku begitu. Nah, yang jelas dia menegaskan kalau pelaku ini diduga melakukan kejahatan eksploitasi seksual anak secara online dan juga offline sekaligus. Kemudian juga Tribuners dia menambahkan soal gerasi Presiden Jokowi kepada pelaku pencabulan seksual anak berkewarganegaraan Kanada pada tahun 2019. Padahal beberapa waktu sebelumnya di Istana, Jokowi ini menyebut bahwa kejahatan seksual pada anak ini sebagai kejahatan luar biasa. Jika dibandingkan dengan Presiden Hungaria yang mengundurkan diri akibat tekanan publik setelah memberikan gerasi kepada pelaku KSA di mana tidak ada penindakan hukum apapun begitu. Kemudian juga Divisi Represi dan Pengamanan atau Propam Polri ini diketahui akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret pekan depan, di mana dijelaskan pula bahwa AKBP Fajar ini sudah dilakukan pengamanan khusus atau patsus sejak 24 Februari hingga 13 Maret 2025. Sementara itu, polisi sudah menetapkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suatmaja, sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual pada hari Kamis. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam konferensi pers Mabes Polri. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.
Wajahnya ditutup menggunakan masker hitam. Sementara itu, tangan Kapolres Ngada tersebut terborgol. Dalam rilis itu, AKBP Fajar turut dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Fajar diduga hendak membuka maskernya saat awak media meminta untuk membuka penutup wajahnya tersebut. Dia juga sempat mengangguk saat diminta untuk membuka masker. Tapi masker tersebut tidak terlepas. Justru personel Propam kembali merapikan masker itu. Tak sampai 5 menit, yang bersangkutan kembali digiring ke rumah tahanan Bareskrim Polri. Saat berjalan keluar ruang konferensi pers, AKBP Fajar pun melontarkan 3 kata, "Dia sayang Indonesia." Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan pihaknya akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri AKBP Fajar pada Senin 17 Maret mendatang. Sebelumnya AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret. Agus mengungkapkan dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar Widya Dharma termasuk dalam kategori berat. AKBP Fajar juga sudah ditahan di Bareskrim Polri. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnuandiko, mengatakan Fajar telah melakukan perbuatan dugaan pelanggaran, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga perizinan tanpa perzinahan tanpa ikatan yang sah. Kemudian mengonsumsi narkoba, menyebarkan video pornografi terhadap anak di bawah umur ke internet. Dari hasil penyelidikan terungkap ada 4 orang korban asusila yang dilakukan AKBP Fajar. Mereka ialah anak berusia 6 tahun, kemudian usia 13 tahun dan 16 tahun. Lalu korban dewasa berusia 20 tahun berinisial SHDR. Perbuatan Fajar ini termasuk dalam kategori berat. Dia terancam dipecat dari anggota Polri. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karla Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren rupanya dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pelaku bernama Febri Arifin diketahui rutin meminjam uang pada korban Chong Siolan dan Eka Selawati sejak 2021 hingga 2025. Febri sendiri ditangkap oleh polisi pada Minggu 9 Maret di sebuah waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, Febri menggunakan modus praktik perdukunan yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Adapun sosok Febri turut dihadirkan dalam konferensi pers Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Maret. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dan menunduk selama konferensi pers berlangsung. Febri nekat membunuh korban karena kesal dicaci maki saat ritual penggandaan uang pada Sabtu 1 Maret. Korban marah karena uang senilai 50 juta rupiah yang hendak digandakan tak kunjung bertambah.
Selesai menghabisi 2 korban, Febri kemudian mengambil uang tersebut. Febri juga membuang sejumlah barang bukti seperti pipa besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Penemuan jasad ibu anak ini bermula dari laporan anak kedua terkait hilangnya kedua korban. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suatmaja ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam jumpa pers Mabes Polri pada Kamis sore 13 Maret. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan memakai masker hitam. Fajar dikawal ketat aparat kepolisian, namun dia hanya beberapa menit dihadirkan di depan publik, kemudian langsung dibawa kembali oleh pihak kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan, AKBP Fajar telah mencabuli 4 orang korban, di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Fakta ini terungkap dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 anak yang menjadi korban pencabulan tersebut masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sedangkan 1 orang dewasa yang menjadi korban pencabulan berusia 20 tahun. Waprov Propam Polri telah memeriksa 16 orang dalam kasus ini. Mereka terdiri dari 4 orang korban, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian ahli psikologi, ahli agama, ahli kejiwaan, 1 orang dokter, serta ibu dari salah satu korban. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kadif Propam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan, terhadap AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret 2025. Dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar termasuk berat. Tak berhenti sampai di situ pemirsa, dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif menggunakan narkoba. Oleh karenanya, terhadap AKBP Fajar juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri menegaskan bahwa proses etik dan pidana terhadap AKBP Fajar dilakukan secara bersamaan. Polri mengedepankan peraturan perundang-undangan dalam mengusut kasus ini. Utamanya bakal mengacu pada hak-hak terkait perlindungan anak. Diketahui AKBP Fajar ditangkap oleh petugas Propam Mabes Polri pada Kamis 20 Februari 2025 lalu. Penangkapan ini menyusul laporan otoritas Australia yang menemukan video tak senonoh terhadap anak di bawah umur di salah satu situs porno. Situ aja. Ya. Ayo, tengah. Yang sini berarti. Sini. Baik, silakan rekan-rekan. Nunduk, Pak. Ya. Cukup ya, rekan-rekan. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Maskernya buka dong, Pak. Baik, terima kasih. Bisa dibawa kembali. Situ aja, Pak. Diam aja situ. Ngapain lagi dibawa-bawa? Baik, kita bisa mulai rekan-rekan. Ini boleh ya? Kayak gimana? Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Di Propam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan
dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FBLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwaprof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwaprof dan langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang, terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter, dan kemudian ibu korban anak 1. Terhadap pasal yang dilanggar, dengan itu maka dilakukan melaksanakan gelar perkara ke tahap pemeriksaan dan pemberkasan dengan kategori pelanggaran kode etik berat, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 8 huruf C angka 2, pasal 8 huruf C angka 3, pasal 13 huruf D, pasal 13 huruf E, pasal 13 huruf F, pasal 13 huruf G angka 5 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Terkait oknum polisi mencabuli anak di Ngada, jadi diketahui bahwa pelaku yaitu AKBP Fajar ini untuk pertama kalinya tampil mengenakan baju tahanan seusai ditetapkan sebagai tersangka, di mana AKBP Fajar ditampilkan ke hadapan awak media saat konferensi pers penanganan kasus yang menjeratnya terkait asusila dan juga narkoba. Nah, tidak sampai 5 menit Tribuners yang bersangkutan ini akhirnya kembali digiring ke rumah tahanan Barreskrim Polri, dan ketika berjalan keluar dari ruang konferensi pers, AKBP Fajar ini melontarkan 3 kata. Dia mengatakan bahwa saya sayang Indonesia. Nah, diketahui bahwa AKBP Fajar ini ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan juga narkoba. Bahkan dia mengunggah video asusila tersebut ke situs porno luar negeri begitu di Australia. Dan kemudian juga Tribuners, pada pekan depan, yaitu Senin 17 Maret, tersangka AKBP Fajar ini akan menjalani sidang kode etik Polri dan yang saat ini di
khusus. Kemudian sebelum tahan AKBP Fajar ini sudah dimutasi sebagai Menyan Mapolri. Mutasi AKBP Fajar ikut dari kasus narkoba dan juga yang menjerat. Nah, posisi Kapolda ini kemudian oleh AKBP Andre Valen sebelumnya menjabat sebagai Nagekeo Polda. Ada menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren. Pelaku ternyata tetangga korban sendiri bernama Febri Arifin alias Ari, alias Kakang, alias Jamet, alias Bebeb, alias Kris Martoyo. Polisi mengatakan pelaku Febri mengenal korban Chong Siolet dan Eka Selawati sejak 2021 silam. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Benihadi dalam keterangan pada Kamis 13 Maret mengatakan, sejak saat itu pelaku rutin meminjam uang pada korban untuk kebutuhan sehari-hari. Saat meminjam, pelaku selalu berjanji mengembalikan dengan cara dicicil. Adapun sebelum kejadian, pelaku kerap bercerita mengenai praktik perdukunan seperti penggandaan uang. Selain itu, pelaku juga menjanjikan mencarikan anak pertama korban jodoh, namun dengan syarat melakukan ritual tertentu. Kapolres berujar pelaku mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang dan juga mengaku kenal dengan dukun pencari jodoh bernama Kakang. Namun semua nama tersebut hanya fiktif belaka karena hanya diperankan oleh Febri sendiri. Kemudian pada Sabtu 1 Maret, korban yang sudah terperdaya janji manis pelaku membeli sejumlah kebutuhan ritual seperti bunga 7 rupa dan lain sebagainya. Korban juga menyiapkan uang senilai 50 juta rupiah untuk bisa digandakan pelaku. Namun saat proses penggandaan, korban kesal pada pelaku karena uang tak kunjung bertambah banyak. Korban lantas mencaci maki pelaku yang membuat Febri memukul wanita berusia 59 tahun itu dengan besi. Sementara itu, korban Eka Selawati kala itu tengah menjalani ritual di kamar mandi. Eka pun tak luput dari kekejian Febri. Jasad kedua korban kemudian disembunyikan di dalam toren oleh pelaku. Tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar, dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit, pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia, korban sempat teriak tolong, kemudian
dipukul lagi ya. Kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi. Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup or tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam toren. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren rupanya dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pelaku bernama Febri Arifin diketahui rutin meminjam uang pada korban Chong Siolan dan Eka Selawati sejak 2021 hingga 2025. Febri sendiri ditangkap oleh polisi pada Minggu 9 Maret di sebuah waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, Febri menggunakan modus praktik perdukunan yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Adapun sosok Febri turut dihadirkan dalam konferensi pers Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Maret. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dan menunduk selama konferensi pers berlangsung. Febri nekat membunuh korban karena kesal dicaci maki saat ritual penggandaan uang pada Sabtu 1 Maret. Korban marah karena uang senilai 50 juta rupiah yang hendak digandakan tak kunjung bertambah. Seusai menghabisi dua korban, Febri kemudian mengambil uang tersebut. Febri juga membuang sejumlah barang bukti seperti pipa besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Penemuan jasad ibu anak ini bermula dari laporan anak kedua terkait hilangnya kedua korban. Terkait AKBP Fajar yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jadi diketahui bahwa AKBP Fajar ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sebelum ditangkap serta oleh Polri dan Polda NTT terkait kasus pencabulan anak, pornografi, dan juga penyalahgunaan narkoba. Kemudian psikologi forensik Reza Indragiri ini angkat bicara benar kasus yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Jadi setidaknya ada 7 catatan yang diberikan oleh Reza terkait kasus ini. Yang pertama adalah dilakukan pada 3 anak secara langsung dalam satu episode tunggal. Jadi ini mengindikasikan level keberanian dan juga pelaku ini dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian yang kedua, pelaku ini dikabarkan juga pernah membayar perempuan dewasa untuk layanan seks. Jadi ini menandakan kalau selera pelaku terhadap anak-anak ini tidak bersifat eksklusif. Kemudian yang ketiga, jika salah satu korban dari pelaku ini adalah anak yang telah haid, maka pelaku ini juga tidak dapat disebut sebagai pengidap gangguan pedofil, di mana syarat pedofili adalah anak berusia pubertas begitu Tribuners. Kemudian juga pelaku ini diketahui mengirim adegan seksualnya ke situs porno internasional. Nah, dari poin 2 hingga 4 ini muncul spekulasi bahwa kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh Fajar ini lebih dilatar belakangi oleh dorongan instrumental, yaitu komersialisasi konten pornografi anak. Nah, apakah uang yang dia peroleh ini dipakai untuk membeli narkoba atau bagian dari bisnis jahat terkait promosi wisata anak? Maka itu harus dicek ke rekening. Nah, yang jelas dia menegaskan kalau pelaku ini diduga melakukan kejahatan eksploitasi seksual anak secara online dan juga offline sekaligus. Kemudian juga Tribuners dia menambahkan soal gerasi Presiden Jokowi kepada pelaku pencabulan seksual anak berkewarganegaraan Kanada pada tahun 2019. Padahal beberapa waktu sebelumnya di Istana, Jokowi ini menyebut bahwa kejahatan seksual pada anak ini sebagai kejahatan luar biasa. Jika dibandingkan dengan Presiden Hungaria yang mengundurkan diri akibat tekanan publik setelah memberikan gerasi kepada pelaku KSA, di mana tidak ada penindakan hukum apapun begitu. Kemudian juga Divisi Represi dan Pengamanan atau Propam Polri ini diketahui akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret pekan depan, di mana dijelaskan pula bahwa AKBP Fajar ini sudah dilakukan pengamanan khusus atau patsus sejak 24 Februari
hingga 13 Maret 2025. Sementara itu, polisi sudah menetapkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suatmaja, sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual pada hari Kamis. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam konferensi pers Mabes Polri. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Wajahnya ditutup menggunakan masker hitam. Sementara itu, tangan Kapolres Ngada tersebut terborgol. Dalam rilis itu, AKBP Fajar turut dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Fajar diduga hendak membuka maskernya saat awak media meminta untuk membuka penutup wajahnya tersebut. Dia juga sempat mengangguk saat diminta untuk membuka masker. Tapi masker tersebut tidak terlepas. Justru personel Propam kembali merapikan masker itu. Tak sampai 5 menit, yang bersangkutan kembali digiring ke rumah tahanan Bareskrim Polri. Saat berjalan keluar ruang konferensi pers, AKBP Fajar pun melontarkan 3 kata, "Dia sayang Indonesia." Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan pihaknya akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri AKBP Fajar pada Senin 17 Maret mendatang. Sebelumnya AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret. Agus mengungkapkan dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar Widya Dharma termasuk dalam kategori berat. AKBP Fajar juga sudah ditahan di Bareskrim Polri. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnuadiko, mengatakan Fajar telah melakukan perbuatan dugaan pelanggaran, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga perizinan tanpa perzinahan tanpa ikatan yang sah. Kemudian mengonsumsi narkoba, menyebarkan video pornografi terhadap anak di bawah umur ke internet. Dari hasil penyelidikan terungkap ada 4 orang korban asusila yang dilakukan AKBP Fajar. Mereka ialah anak berusia 6 tahun, kemudian usia 13 tahun dan 16 tahun. Lalu korban dewasa berusia 20 tahun berinisial SHDR. Perbuatan Fajar ini termasuk dalam kategori berat. Dia terancam dipecat dari anggota Polri. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karula Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren rupanya dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pelaku bernama Febri Arifin diketahui rutin meminjam uang pada korban Chong Siolan dan Eka Selawati sejak 2021 hingga 2025. Febri sendiri ditangkap oleh polisi pada Minggu 9 Maret di sebuah waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, Febri menggunakan modus praktik perdukunan yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Adapun sosok Febri turut dihadirkan
dalam konferensi pers Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Maret. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dan menunduk selama konferensi pers berlangsung. Febri nekat membunuh korban karena kesal dicaci maki saat ritual penggandaan uang pada Sabtu 1 Maret. Korban marah karena uang senilai 50 juta rupiah yang hendak digandakan tak kunjung bertambah. Selesai menghabisi 2 korban, Febri kemudian mengambil uang tersebut. Febri juga membuang sejumlah barang bukti seperti pipa besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Penemuan jasad ibu anak ini bermula dari laporan anak kedua terkait hilangnya kedua korban. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suatmaja ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam jumpa pers Mabes Polri pada Kamis sore 13 Maret. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan memakai masker hitam. Fajar dikawal ketat aparat kepolisian, namun dia hanya beberapa menit dihadirkan di depan publik, kemudian langsung dibawa kembali oleh pihak kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan, AKBP Fajar telah mencabuli 4 orang korban, di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Fakta ini terungkap dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 anak yang menjadi korban pencabulan tersebut masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sedangkan 1 orang dewasa yang menjadi korban pencabulan berusia 20 tahun. Waprov Propam Polri telah memeriksa 16 orang dalam kasus ini. Mereka terdiri dari 4 orang korban, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian ahli psikologi, ahli agama, ahli kejiwaan, 1 orang dokter, serta ibu dari salah satu korban. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kadif Propam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan, terhadap AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret 2025. Dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar termasuk berat. Tak berhenti sampai di situ pemirsa, dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif menggunakan narkoba. Oleh karenanya, terhadap AKBP Fajar juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri menegaskan bahwa proses etik dan pidana terhadap AKBP Fajar dilakukan secara bersamaan. Polri mengedepankan peraturan perundang-undangan dalam mengusut kasus ini. Utamanya bakal mengacu pada hak-hak terkait perlindungan anak. Diketahui AKBP Fajar ditangkap oleh petugas Propam Mabes Polri pada Kamis 20 Februari 2025 lalu. Penangkapan ini menyusul laporan otoritas Australia yang menemukan video tak senonoh terhadap anak di bawah umur di salah satu situs porno. Situ aja. Ya. Ayo, tengah. Yang sini datang. Sini. Baik, silakan rekan-rekan. Nunduk, Pak. Ya, cukup ya rekan-rekan. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Maskernya buka dong, Pak. Baik, terima kasih. Bisa dibawa kembali. Situ aja, Pak. Diam aja situ. Ngapain lagi dibawa-bawa? Baik, kita bisa mulai rekan-rekan. Ini boleh ya? Kayak gimana? Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Di
Propam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karula Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, ulangi, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Propam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwaprof dan langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang, terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter, dan kemudian ibu korban anak 1. Terhadap pasal yang dilanggar, dengan itu maka dilakukan melaksanakan gelar perkara ke tahap pemeriksaan dan pemberkasan dengan kategori pelanggaran kode etik berat, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 8 huruf C angka 2, pasal 8 huruf C angka 3, pasal 13 huruf D, pasal 13 huruf E, pasal 13 huruf F, pasal 13 huruf G angka 5 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Terkait oknum polisi mencabuli anak di Ngada, jadi diketahui bahwa pelaku yaitu AKBP Fajar ini untuk pertama kalinya tampil mengenakan baju tahanan seusai ditetapkan sebagai tersangka, di mana AKBP Fajar ditampilkan ke hadapan awak media saat konferensi pers penanganan kasus yang menjeratnya terkait asusila dan juga narkoba. Nah, tidak sampai 5 menit Tribuners yang bersangkutan ini akhirnya kembali digiring ke rumah tahanan Barreskrim Polri, dan ketika berjalan keluar dari ruang konferensi pers, AKBP Fajar ini melontarkan 3 kata. Dia mengatakan bahwa saya
Sayang Indonesia. Nah, diketahui bahwa AKBP Fajar ini ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan juga narkoba, bahkan dia mengunggah video asusila tersebut ke situs porno luar negeri begitu di Australia. Dan kemudian juga Tribuners, pada pekan depan, yaitu Senin 17 Maret, tersangka AKBP Fajar ini akan menjalani sidang kode etik Polri dan yang saat ini di khusus. Kemudian sebelumnya AKBP Fajar ini sudah dimutasi sebagai Menyan Mapolri. Mutasi AKBP Fajar ikut dari kasus narkoba dan juga yang menjerat. Nah, posisi Kapolda ini kemudian oleh AKBP Andre Valen, sebelumnya menjabat sebagai Snagekeo Polda. Ada menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren. Pelaku ternyata tetangga korban sendiri bernama Febri Arifin alias Ari, alias Kakang, alias Jamet, alias Bebeb, alias Kris Martoyo. Polisi mengatakan pelaku Febri mengenal korban Chong Siolet dan Eka Selawati sejak 2021 silam. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Benihadi dalam keterangan pada Kamis 13 Maret mengatakan, sejak saat itu pelaku rutin meminjam uang pada korban untuk kebutuhan sehari-hari. Saat meminjam, pelaku selalu berjanji mengembalikan dengan cara dicicil. Adapun sebelum kejadian, pelaku kerap bercerita mengenai praktik perdukunan seperti penggandaan uang. Selain itu, pelaku juga menjanjikan mencarikan anak pertama korban jodoh, namun dengan syarat melakukan ritual tertentu. Kapolres berujar pelaku mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang dan juga mengaku kenal dengan dukun pencari jodoh bernama Kakang. Namun semua nama tersebut hanya fiktif belaka karena hanya diperankan oleh Febri sendiri. Kemudian pada Sabtu 1 Maret, korban yang sudah terperdaya janji manis pelaku membeli sejumlah kebutuhan ritual seperti bunga 7 rupa dan lain sebagainya. Korban juga menyiapkan uang senilai 50 juta rupiah untuk bisa digandakan pelaku. Namun saat proses penggandaan, korban kesal pada pelaku karena uang tak kunjung bertambah banyak. Korban lantas mencaci maki pelaku yang membuat Febri memukul wanita berusia 59 tahun itu dengan besi. Sementara itu, korban Eka Selawati kala itu tengah menjalani ritual di kamar mandi. Eka pun tak luput dari kekejian Febri. Jasad kedua korban kemudian disembunyikan di dalam toren oleh pelaku. Tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar, dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit
pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia. Korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi ya. Kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi. Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup tor tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam tor. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren rupanya dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pelaku bernama Febri Arifin diketahui rutin meminjam uang pada korban Chong Siolan dan Eka Selawati sejak 2021 hingga 2025. Febri sendiri ditangkap oleh polisi pada Minggu 9 Maret di sebuah waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, Febri menggunakan modus praktik perdukunan yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Adapun sosok Febri turut dihadirkan dalam konferensi pers Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Maret. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dan menunduk selama konferensi pers berlangsung. Febri nekat membunuh korban karena kesal dicaci maki saat ritual penggandaan uang pada Sabtu 1 Maret. Korban marah karena uang senilai 50 juta rupiah yang hendak digandakan tak kunjung bertambah. Selesai menghabisi dua korban, Febri kemudian mengambil uang tersebut. Febri juga membuang sejumlah barang bukti seperti pipa besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Penemuan jasad ibu anak ini bermula dari laporan anak kedua terkait hilangnya kedua korban. Terkait AKBP Fajar yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jadi diketahui bahwa AKBP Fajar ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sebelum ditangkap serta oleh Polri dan Polda NTT terkait kasus pencabulan anak, pornografi, dan juga penyalahgunaan narkoba. Kemudian psikologi forensik Reza Indragiri ini angkat bicara benar kasus yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Jadi setidaknya ada 7 catatan yang diberikan oleh Reza terkait kasus ini. Yang pertama adalah dilakukan pada 3 anak secara langsung dalam satu episode tunggal. Jadi ini mengindikasikan level keberanian dan juga pelaku ini dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian yang kedua, pelaku ini dikabarkan juga pernah membayar perempuan dewasa untuk layanan seks. Jadi ini menandakan kalau selera pelaku terhadap anak-anak ini tidak bersifat eksklusif. Kemudian yang ketiga, jika salah satu korban dari pelaku ini adalah anak yang telah haid, maka pelaku ini juga tidak dapat disebut sebagai pengidap gangguan pedofil, di mana syarat pedofili adalah anak berusia pubertas begitu Tribuners. Kemudian juga pelaku ini diketahui mengirim adegan seksualnya ke situs porno internasional. Nah, dari poin 2 hingga 4 ini muncul spekulasi bahwa kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh Fajar ini lebih dilatar belakangi oleh dorongan instrumental, yaitu komersialisasi konten pornografi anak. Nah, apakah uang yang dia peroleh ini dipakai untuk membeli narkoba atau bagian dari bisnis jahat terkait promosi wisata anak? Maka itu harus dicek ke rekening bank dari pelaku begitu. Nah, yang jelas dia menegaskan kalau pelaku ini diduga melakukan kejahatan eksploitasi seksual anak secara online dan juga offline sekaligus. Kemudian juga Tribuners dia menambahkan soal gerasi Presiden Jokowi kepada pelaku pencabulan seksual anak berkewarganegaraan Kanada pada tahun 2019. Padahal beberapa waktu sebelumnya di Istana, Jokowi ini menyebut bahwa kejahatan seksual pada anak ini sebagai kejahatan luar biasa. Jika dibandingkan dengan Presiden Hungaria yang
mengundurkan diri akibat tekanan publik setelah memberikan gerasi kepada pelaku KSA di mana tidak ada penindakan hukum apapun begitu. Kemudian juga Divisi Represi dan Pengamanan atau Propam Polri ini diketahui akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret pekan depan, di mana dijelaskan pula bahwa AKBP Fajar ini sudah dilakukan pengamanan khusus atau patsus sejak 24 Februari hingga 13 Maret 2025. Sementara itu, polisi sudah menetapkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suatmaja, sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual pada hari Kamis. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam konferensi pers Mabes Polri. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Wajahnya ditutup menggunakan masker hitam. Sementara itu, tangan Kapolres Ngada tersebut terborgol. Dalam rilis itu, AKBP Fajar turut dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Fajar diduga hendak membuka maskernya saat awak media meminta untuk membuka penutup wajahnya tersebut. Dia juga sempat mengangguk saat diminta untuk membuka masker. Tapi masker tersebut tidak terlepas. Justru personel Propam kembali merapikan masker itu. Tak sampai 5 menit, yang bersangkutan kembali digiring ke rumah tahanan Bareskrim Polri. Saat berjalan keluar ruang konferensi pers, AKBP Fajar pun melontarkan 3 kata, "Dia sayang Indonesia." Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan pihaknya akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri AKBP Fajar pada Senin 17 Maret mendatang. Sebelumnya AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret. Agus mengungkapkan dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar Widya Dharma termasuk dalam kategori berat. AKBP Fajar juga sudah ditahan di Bareskrim Polri. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnuandiko, mengatakan Fajar telah melakukan perbuatan dugaan pelanggaran, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga perizinan tanpa perzinahan tanpa ikatan yang sah. Kemudian mengonsumsi narkoba, menyebarkan video pornografi terhadap anak di bawah umur ke internet. Dari hasil penyelidikan terungkap ada 4 orang korban asusila yang dilakukan AKBP Fajar. Mereka ialah anak berusia 6 tahun, kemudian usia 13 tahun dan 16 tahun. Lalu korban dewasa berusia 20 tahun berinisial SHDR. Perbuatan Fajar ini termasuk dalam kategori berat. Dia terancam dipecat dari anggota Polri. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses Kode Etik Profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karula Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik.
Kasus pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren rupanya dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pelaku bernama Febri Arifin diketahui rutin meminjam uang pada korban Chong Siolan dan Eka Selawati sejak 2021 hingga 2025. Febri sendiri ditangkap oleh polisi pada Minggu 9 Maret di sebuah waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, Febri menggunakan modus praktik perdukunan yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Adapun sosok Febri turut dihadirkan dalam konferensi pers Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Maret. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dan menunduk selama konferensi pers berlangsung. Febri nekat membunuh korban karena kesal dicaci maki saat ritual penggandaan uang pada Sabtu 1 Maret. Korban marah karena uang senilai 50 juta rupiah yang hendak digandakan tak kunjung bertambah. Selesai menghabisi dua korban, Febri kemudian mengambil uang tersebut. Febri juga membuang sejumlah barang bukti seperti pipa besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Penemuan jasad ibu anak ini bermula dari laporan anak kedua terkait hilangnya kedua korban. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suatmaja ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam jumpa pers Mabes Polri pada Kamis sore 13 Maret. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan memakai masker hitam. Fajar dikawal ketat aparat kepolisian, namun dia hanya beberapa menit dihadirkan di depan publik, kemudian langsung dibawa kembali oleh pihak kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan, AKBP Fajar telah mencabuli 4 orang korban, di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Fakta ini terungkap dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 anak yang menjadi korban pencabulan tersebut masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sedangkan 1 orang dewasa yang menjadi korban pencabulan berusia 20 tahun. Waprov Propam Polri telah memeriksa 16 orang dalam kasus ini. Mereka terdiri dari 4 orang korban, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian ahli psikologi, ahli agama, ahli kejiwaan, 1 orang dokter, serta ibu dari salah satu korban. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kadif Propam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan, terhadap AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret 2025. Dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar termasuk berat. Tak berhenti sampai di situ pemirsa, dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif menggunakan narkoba. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren. Pelaku ternyata tetangga korban sendiri bernama Febri Arifin alias Ari, alias Kakang, alias Jamet, alias Bebeb, alias Kris Martoyo. Polisi mengatakan pelaku Febri mengenal korban Chong Siolet dan Eka Selawati sejak 2021 silam.
Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Benihadi dalam keterangan pada Kamis 13 Maret mengatakan, sejak saat itu pelaku rutin meminjam uang pada korban untuk kebutuhan sehari-hari. Saat meminjam, pelaku selalu berjanji mengembalikan dengan cara dicicil. Adapun sebelum kejadian, pelaku kerap bercerita mengenai praktik perdukunan seperti penggandaan uang. Selain itu, pelaku juga menjanjikan menjadikan anak pertama korban jodoh, namun dengan syarat melakukan ritual tertentu. Kapolres berujar pelaku mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang dan juga mengaku kenal dengan dukun pencari jodoh bernama Kakang. Namun semua nama tersebut hanya fiktif belaka karena hanya diperankan oleh Febri sendiri. Kemudian pada Sabtu 1 Maret, korban yang sudah terperdaya janji manis pelaku membeli sejumlah kebutuhan ritual seperti bunga 7 rupa dan lain sebagainya. Korban juga menyiapkan uang senilai 50 juta rupiah untuk bisa digandakan pelaku. Namun saat proses penggandaan, korban kesal pada pelaku karena uang tak kunjung bertambah banyak. Korban lantas mencaci maki pelaku yang membuat Febri memukul wanita berusia 59 tahun itu dengan besi. Sementara itu, korban Eka Selawati kala itu tengah menjalani ritual di kamar mandi. Eka pun tak luput dari kekejian Febri. Jasad kedua korban kemudian disembunyikan di dalam toren oleh pelaku. Tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar, dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit, pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia, korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi. Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup toren tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam toren.
Kasus pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat yang jasadnya ditemukan di dalam toren rupanya dihabisi oleh tetangganya sendiri. Pelaku bernama Febri Arifin diketahui rutin meminjam uang pada korban Chong Siolan dan Eka Selawati sejak 2021 hingga 2025. Febri sendiri ditangkap oleh polisi pada Minggu 9 Maret di sebuah waduk di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, Febri menggunakan modus praktik perdukunan yang bisa menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Adapun sosok Febri turut dihadirkan dalam konferensi pers Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 13 Maret. Ia terlihat mengenakan baju tahanan warna oranye dan menunduk selama konferensi pers berlangsung. Febri nekat membunuh korban karena kesal dicaci maki saat ritual penggandaan uang pada Sabtu 1 Maret. Korban marah karena uang senilai 50 juta rupiah yang hendak digandakan tak kunjung bertambah. Selesai menghabisi dua korban, Febri kemudian mengambil uang tersebut. Febri juga membuang sejumlah barang bukti seperti pipa besi yang digunakan untuk menghabisi korban. Penemuan jasad ibu anak ini bermula dari laporan anak kedua terkait hilangnya kedua korban. Terkait AKBP Fajar yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jadi diketahui bahwa AKBP Fajar ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sebelumnya serta oleh Polri dan Polda NTT terkait kasus pencabulan anak, pornografi, dan juga penyalahgunaan narkoba. Kemudian psikologi forensik Reza Indragiri ini angkat bicara benar kasus yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Jadi setidaknya ada 7 catatan yang diberikan oleh Reza terkait kasus ini. Yang pertama adalah dilakukan pada 3 anak secara langsung dalam satu episode tunggal. Jadi ini mengindikasikan level keberanian dan juga pelaku ini dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian yang kedua, pelaku ini dikabarkan juga pernah membayar perempuan dewasa untuk layanan seks. Jadi ini menandakan kalau selera pelaku terhadap anak-anak ini tidak bersifat eksklusif. Kemudian yang ketiga, jika salah satu korban dari pelaku ini adalah anak yang telah haid, maka pelaku ini juga tidak dapat disebut sebagai pengidap gangguan pedofil, di mana syarat pedofili adalah anak berusia pubertas begitu Tribuners. Kemudian juga pelaku ini diketahui mengirim adegan seksualnya ke situs porno internasional. Nah, dari poin 2 hingga 4 ini muncul spekulasi bahwa kejahatan seksual pada anak yang dilakukan oleh Fajar ini lebih dilatar belakangi oleh dorongan instrumental, yaitu komersialisasi konten pornografi anak. Nah, apakah uang yang dia peroleh ini dipakai untuk membeli narkoba atau bagian dari bisnis jahat terkait promosi wisata anak? Maka itu harus dicek ke rekening bank dari pelaku begitu. Nah, yang jelas dia menegaskan kalau pelaku ini diduga melakukan kejahatan eksploitasi seksual anak secara online dan juga offline sekaligus. Kemudian juga Tribuners dia menambahkan soal gerasi Presiden Jokowi kepada pelaku pencabulan seksual anak berkewarganegaraan Kanada pada tahun 2019. Padahal beberapa waktu sebelumnya di istana Jokowi ini menyebut bahwa kejahatan seksual pada anak ini sebagai kejahatan luar biasa. Jika dibandingkan dengan Presiden Hungaria yang mengundurkan diri akibat tekanan publik setelah memberikan gerasi kepada pelaku KSA di mana tidak ada penindakan hukum apapun begitu. Kemudian juga Divisi Represi dan Pengamanan atau Propam Polri ini diketahui akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret pekan depan, di mana dijelaskan pula bahwa AKBP Fajar ini sudah dilakukan pengamanan khusus atau patsus sejak 24 Februari hingga 13 Maret 2025. Sementara itu, polisi sudah menetapkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suatmaja, sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual pada hari Kamis. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam konferensi pers Mabes Polri. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Wajahnya ditutup menggunakan masker hitam. Sementara itu, tangan Kapolres Ngada tersebut terborgol. Dalam rilis itu, AKBP Fajar turut dikawal ketat oleh petugas kepolisian.
Fajar diduga hendak membuka maskernya saat awak media meminta untuk membuka penutup wajahnya tersopot. Dia juga sempat mengangguk saat diminta untuk membuka masker. Tapi masker tersebut tidak terlepas. Justru personel Propam kembali merapikan masker itu. Tak sampai 5 menit, yang bersangkutan kembali digiring ke rumah tahanan Bareskrim Polri. Saat berjalan keluar ruang konferensi pers, AKBP Fajar pun melontarkan 3 kata, "Dia sayang Indonesia." Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi di Propam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan pihaknya akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri AKBP Fajar pada Senin 17 Maret mendatang. Sebelumnya AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret. Agus mengungkapkan dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar Widya Dharma termasuk dalam kategori berat. AKBP Fajar juga sudah ditahan di Bareskrim Polri. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo, dugaan pelanggaran, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga perizinan tanpa perzinahan tanpa ikatan yang sah. Kemudian, mengonsumsi narkoba. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.